overuse, kemudian worn out footwear, artinya sepatunya udah mangap biasanya, atau sepatunya udah tipis. Terus juga gara-gara posisi sepatunya nggak cocok sama kakinya. Jadi kalau again, udah berapa kali dibilangin ya, nyari sepatunya itu memang harus dicoba. Lebih cocoknya pakai yang soft atau pakai yang lebih keras, itu tergantung dari kaki masing-masing. Terus nih kalau kita lihat kenapa sendi-sendi tadi dibikin kecil-kecil supaya bisa fleksibel untuk bergerak. By the way, plantar fasciitis itu sering bersamaan dengan adanya calcaneus spur. Calcaneus spur itu persis kayak tanduk badak. Jadi tulang degenerasi ada tulang yang tumbuh, atau kita sering sebutnya pengapuran lah. Kenapa tulangnya tumbuh di situ? Karena itu bagian yang paling sering ketekan. Ketika sering ketekan, otomatis tubuh kita akan beradaptasi untuk supaya bagian yang lain itu tidak mengalami cedera, tapi adaptasinya justru malah nyebabin masalah lain. Nah, ini yang bagian kuning-kuningnya, ini adalah lemak yang tadi kita bilang. Nah, ini adalah lemak yang untuk menahan atau meredam beban. Ketika udah ada calcaneus spur, tugasnya untuk supaya nyerinya berkurang itu biasanya stretching, kompres es, obat, atau pakai kayak gini, kayak insole. By the way, ini emang iklan dari perusahaannya, tapi animasinya lumayan bagus nih. Nah, untuk plantar fascia sama calcaneus spur itu butuh pad yang kayak gini. Itu dari silikon, tapi bagian pinggir-pinggirnya keras. Tapi bagian yang tengahnya itu ada bantalannya. Warna kuningnya itu ada bantalannya supaya bagian dari calcaneusnya ini nggak menusuk. Jadi ngasih space. Bebannya jadi ditumpunya bukan di calcaneusnya aja, tapi dibantu sama support ini, sehingga bagian kiri kanannya, bagian medial sama lateral itu terbagi secara rata bebannya, nggak cuma di tengah. Nah, ini bagian kuning-kuningnya, fascia barnya itu dari silikon, jadi lebih empuk. Oke, nah terus ada foot arch type, ada yang flat, ada yang normal, ada yang high, ada yang very high, atau kita sebutnya claw foot. Yang sering terjadi di kaki itu biasanya repetitif trauma. Inflamasi gara-gara terjadi repetitif atau kumulatif trauma. Ada stres yang berlebih baik di otot, tendon, di sinovialnya, di calcaneusnya, termasuk tendinitis, shin splint, kemudian plantar fasciitis. Penyebab lower extremity alignment-nya salah. Dari lutut aja salah atau dari hip salah bisa menyebabkan problem di ankle. Postur kakinya yang salah, yang tadi flat, claw foot, atau mungkin kalian perhatiin kaki kalian deh, cenderung lebar ke samping. Jadi kayak kalau nyari sepatu itu enaknya pakai model-model Vans yang lebih gepeng gitu, lebih lebar. Atau kakinya memanjang. Kalau memanjang lebih cocok pakai sepatu-sepatu yang kayak dari Asics, dari Onitsuka misalkan. Itu cenderung desainnya lebih panjang-panjang. Kalau lebar yang lebih ekstrim kayak apa ya, kayak Yeezy atau dari Balenciaga itu kan lebar-lebar. Itu biasanya lebih cocok buat, ya tergantung kaki kalian, perhatiin lagi. Terus bisa disebabkan oleh muscle imbalance. Diingat lagi bahwa di calcaneus itu ada tendon paling kuat di tubuh kita. Ada tendon Achilles. Kemudian di atasnya itu ada otot gastroc sama soleus. Di bagian depan kaki itu ada tibialis anterior. Kerjanya harus seimbang.
Nggak boleh yang satunya kaku, yang satunya lemah. Nanti bebannya justru malah diterima oleh calcaneus. Akhirnya jadi plantar fasciitis. Kalau udah plantar fasciitis sekali, sembuhnya susah banget. Susah banget. Apalagi kalau nggak pakai pad, kemudian kita nggak benerin muscle imbalance-nya, mau di fisio kayak gimana pun nggak akan beres. Jadi memang untuk calcaneus spur apalagi itu bahkan sampai bisa operasi. Kalau untuk plantar fasciitis jarang sampai operasi. Lebih baik kita perbaiki foot posturnya, benerin muscle imbalance-nya, kemudian lower extremity alignment-nya kita benerin. Baru itu bisa proper hilang. Tapi again, misalkan dia ada acara pakai sandal teplek atau apa sih kalau cewek-cewek zaman sekarang yang sandalnya kayu lurus doang itu, atau pakai heels misalkan, habis itu sakit lagi ya bisa. Jadi ya inilah trikinya plantar fasciitis sama calcaneus spur. Kemudian bisa juga disebabkan oleh muscle fatigue. Muscle fatigue itu kenapa? Karena muscle-nya lemah, bebannya bertambah. Jadi yang tadi kalau memang overweight ya mau nggak mau harus diet. Gampang ngomong diet, tapi begitu dipraktekkan dietnya mulai besoknya lagi. Terus sering juga disebabkan oleh latihannya yang salah, pola larinya. Mungkin kalau kalian ada yang senang lari maraton misalkan, itu kita belajar bagaimana pola lari yang cocok. Beda antara yang maraton dengan yang sprint, itu juga udah pernah kita bahas. Kemudian karakteristik keluhan dari pasiennya. Untuk general impairment sama functional limitation biasanya disebabkan oleh imbalance muscle, baik muscle length atau muscle strength maupun endurance. Jadi kebayang ya, soalnya kira-kira apa? Buatlah program latihan untuk strengthening, program latihan untuk endurance, dosisnya berapa? Untuk plantar fasciitis, untuk calcaneus spur, misalkan kayak gitu. Terus ciri-cirinya pasiennya itu mengeluhkan nyeri meningkat saat aktivitas, baik berjalan, berlari, melompat, maupun olahraga. Terus limitation itu dipengaruhi oleh durasi, distance, ambulation speed, kemudian continued activity. Ada juga yang bukan disebabkan oleh continued activity, tapi justru malah start pain. Jadi habis diem, posisinya diem agak lama, setelahnya sakit. Itu juga ada dan banyak kita temui. Itu terkait dengan degeneratif. Degeneratif dipengaruhi oleh muscle-nya yang lemah, kemudian bebannya yang terlalu besar. Jadinya ya konsepnya wear and tear. Semakin beban berat yang selalu diterima, ya makin cepat dia tearnya, rusaknya gitu. Kemudian impairment yang berdasarkan spesifik patologi. Ada yang terjadi tendinitis atau tenosinovitis. Cirinya adalah ketika kontraksi sakit, ketika di stretch sakit, ketika dipalpasi sakit. Again, tendon, otot, tesnya 3. Isometric, stretch, kemudian palpasi. Terus plantar fasciitis sendiri itu biasanya karena gerakan berlebihan, baik ketika pronasi maupun ketika si subtalar joint-nya itu ada yang hypomobile. Kemudian ada yang high arc atau cavus foot, pescavus kalau pada anak-anak. Jadi claw foot, cenderung claw foot, kemudian biasanya di lututnya O. Jadi varus, di ankle-nya jadinya pescavus atau claw foot. Tinggal nunggu waktu, degeneratif, usia bertambah, berat tubuhnya bertambah, nanti akan menimbulkan heel spur. Jadi ya edukasinya juga penting. Kemudian ada anterior posterior shin splint. Nah kalau shin splint itu overuse, baik dari anterior ataupun posterior tibia, biasanya timbul gara-gara hypomobile lagi. Kemudian ada kelemahan pada anterior atau posterior tibia, sama ada gerakan foot pronation.
Intervensi untuk maximum rotation atau yang masih akut selama 3 minggu. Bayangin, akutnya aja 3 minggu. Rest, kita imobilisasi pakai pakai splint, pakai boot atau supportive tape. Kinesio tape aja sering kali ini nggak cukup. Dan yang paling gampang sebenarnya pakai ankle protector atau yang kayak tadi, tambahin insole. Terus kita kontrol inflamasinya pakai es, ada iontoporesis, ada phonoporesis, ya kalian udah nggak ngalamin. Kemudian ada X-fiber metas atau dimasas dengan tekanan yang lembut. Habis itu baru kita tambahin sesuai dengan kebutuhan. Kalau kaku banget ya berarti kita harus keras. Tapi ingat, setelahnya itu bakal nyut-nyutan. Jadi kita kasih tahu ke pasien ya, setelah itu dikompres es, resting, terus nyerinya itu bisa bertahan sampai 1 hari ke depan, besokannya baru mulai enakan. Terus untuk tendon, posisi tendon yang elongasi atau ketika memanjang, kita perhatiin. Untuk muscle, posisi muscle ketika memendek atau kontraksi. Untuk fascia, ketika ada di pressure relax position. Tekan pas kakinya nggak ngapa-ngapain. Contoh berdiri lama, duduk lama, kakinya nempel ke lantai, let's say lagi sesimpel lagi makan aja, setelahnya habis itu sakit, itu karena di pressure-nya. Itu berarti yang kena di fascianya, yang sesuai sama video yang tadi, kalau yang fascia. Terus yang moderate protection atau return to function itu 3 minggu sampai 6 bulan. Moderate-nya aja sampai 6 bulan untuk recovery. Ini mulai intensitas massage-nya kita tambah, stretch-nya kita tambahin, range-nya untuk muscle, untuk plantar fascia stretch-nya, kemudian plantar fasciitis atau heel spur, tambahin juga stretch-nya. Habis itu progress latihan isometrik, dynamic strengthening, muscle endurance. Untuk shin splint kita tekankan untuk eccentric. Eccentricnya loading atau closed chain. Untuk plantar fasciitis sama heel spur, kita menekankan intrinsic foot muscle yang latihan pakai towel. Oke, bentar lagi kita disconnect, habis itu masuk lagi pakai link yang sama ya. Kita tunggu sebentar.